Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat duhur Pengadilan Tinggi Agama Mataram rahimakumullah. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai siang hari ini kita masih diberikan nikmatul hayat atau nikmat hidup, sehingga kita bersama masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, di antaranya menegakkan sholat serta melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, ucapan alhamdulillahirabbil alamin kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi panutan umat kita, nabi yang telah membawa kita menuju kepada petunjuk-petunjuk Allah, sehingga kita tergolong orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah sholat duhur Pengadilan Tinggi Agama Mataram rahimakumullah. Di antara sekian banyak perintah ibadah di dalam Islam, ibadah puasa termasuk salah satu bentuk ibadah yang bersifat khusus. Mengapa ibadah puasa tergolong ibadah yang khusus? Oleh karena ibadah puasa ini hanya diwajibkan kepada orang Islam yang memiliki iman. Banyak orang Islam tetapi kadar keimanannya sangat-sangat tipis, sehingga tatkala diperintah oleh Allah, tatkala didengarkan kepadanya ayat-ayat Allah, hatinya tidak pernah bergetar sedikit pun. Oleh karena puasa merupakan ibadah khusus yang hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman pada Allah saja, maka tata cara pelaksana ibadah puasa itu pun ditentukan secara khusus pula oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan 187. Ayat Allah di dalam 183 sampai 87 ini merupakan pedoman khusus, aturan main yang memang digariskan oleh Allah agar puasa itu mampu
mencetak, membentuk kepribadian yang bertakwa. Dalam kesempatan ini saya akan coba mengulas satu bentuk ibadah yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, yang merupakan rangkaian dari tata cara melaksanakan ibadah puasa tersebut, yakni firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepanjang kita melaksanakan bulan Ramadan, perintah yang terkandung di dalam ayat ini bisa dikatakan sebagai perintah khusus, karena merupakan bagian dari serangkaian pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Perintah apa itu? Perintah Allah agar orang-orang yang berpuasa jangan sampai lupa memanjatkan doa sesuai yang diinginkan olehnya untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Dan apabila, dalam tanda kutip, wahai orang yang berpuasa, apabila kamu memohon, meminta kepadaku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan kamu. Sedekat apa Allah dengan kita itu? Di dalam ayat lain disebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kedekatan Allah dengan hambanya seperti dekatnya dua urat nadi leher yang ada menempel di dalam diri kita ini. Bahkan jauh lebih dekat ketimbang dua urat leher kita. Bayangkan nanti. Berarti setiap manusia dalam kehidupan ini tidak lepas dari pengawasan Allah. Betul. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengaku Islam, apalagi mengaku beriman, kok berbuat berani macam-macam melanggar aturan-aturan Allah, ini tergolong orang nekat, Mama. Berani korupsi, berani main perempuan, berani mabuk, berani judi, mencuri, bohong. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mengapa? Fa inni qarib, kata Allah. Apalagi khianat sama istri. Naudzubillah. Gimana nggih? Saya tanyanya Mbak Nal, orang yang paling akrab dengan saya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lupa, sepanjang kita melaksanakan ibadah puasa, kata Allah, mintalah kepadaku apa yang akan kau minta kepadaku, kata Allah. Fa inni qarib. Bahkan dijamin oleh Allah dalam kalimat berikutnya, ujibu da'watad da'i, pasti aku kabulkan, kata Allah. Apa yang kamu minta ini? Apakah mengabulkannya Allah seketika, atau Allah mengabulkan nanti pada suatu ketika itu akan diberikan oleh Allah?
semua merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya meminta, tidak lebih daripada itu. Dan kata Allah, pasti aku kabulkan. Bagaimana agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah? Di dalam penghujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Pertama, falyastajibu li, hendaklah ketika Anda meminta itu, syaratnya kata Allah harus taat, patuh pada segala perintah Allah. Lah kita ini kadang-kadang suka melalaikan perintah Allah. Falyastajibulinya tidak sungguh-sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, main gaple. Allahu Akbar, tenisnya tidak berhenti. Ini terus terang saja realitas ini Bapak Ibu. Pakpok di lapangan tenis itu. Padahal panggilan adzan sudah datang. Ini bukan karena apa-apa ya. Ini kebenaran yang saya sampaikan, ya kan. Adapun kalau ada yang merasa, mudah-mudahan ke depan berubah. Karena syaratnya ini, falyastajibuli, patuh kata Allah. Tanpa ada kepatuhan, tanpa ada kesungguhan, tanpa ada mengikuti setiap perintah Allah, maka Allah tidak akan ngabulkan doa kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wal yu'minu bi, harus dilandasi dengan rasa yakin. Makanya di ayat alin Allah menekankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Lah aku kalau minta ini kabulin enggak ya sama Allah? Berarti kita meragukan Allah. Tidak boleh seperti itu. Kenapa doanya para wali-wali dulu itu, Wali Songo terutama ya, begitu berhadapan dengan orang-orang yang mau diajak masuk Islam itu, kalau kita lihat di dalam ketoprak itu sejarah itu ya, berhadapan dengan ondo rantai, mereka kan membangkang tuh udah mau taat. Cukup Sunan Kalijogo itu membaca satu ayat, minta hujan diturunkan Allah turunin hujan seketika. Mengapa? Karena falyastajibuli. Yang nama aulia illah itu selalu taat patuh setiap perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ini masih belum sekaligus doa kita diijabah oleh Allah, kita harus merasa diri, berarti saya atau kami ini sebagai Allah masih banyak kesalahan yang aku lakukan. Kurang yakin. Dasarnya harus yakin, doa itu wal yu'minu bi. La'allahum yarsudun, yang ketiga doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu adalah doa yang dipanjatkan dengan sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi 3 syarat: sesuai petunjuk Allah, yakin, kemudian patuh di dalam melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau sudah bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu makomnya, walaupun kita tidak merasa, tetapi Allah sudah memberikan makom kayak seperti makom aulia. Bukan main nih. Tapi bukan persoalan gampang itu Bapak Ibu. Semua harus melalui proses. Cirinya juga seperti yang sudah saya sampaikan. Apa tuh sebetulnya manfaat doa di dalam Islam ini? Bapak Ibu, sholat itu sendiri kalau kita lihat dari sisi etimologi atau bahasa, maknanya juga doa. Di dalam pelaksanaan ibadah puasa, banyak doa. Ketika kita tarawih, ketika kita mau buka. Di dalam ibadah haji, isinya juga doa-doa, labbaik Allahumma labbaik, dan sebagainya. Karena memang doa itu
kata Allah, manfaatnya, fungsinya kembali kepada orang yang berdoa itu sendiri. Kalau kita coba membaca berbagai macam hadis, misalnya hadis riwayat Tirmidzi, fungsi daripada doa adalah ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti atau otak dari sebuah ibadah. Kemudian di dalam hadis lain, hadis Abu Ya'la dan Hakim, doa itu sebagai pelindung, sebagai perisai, sebagai senjata kita sebagai orang yang beriman. Dalam hadis Rasul disebutkan ad-du'a silahul mu'min, ad-du'a imaduddin, ad-du'a nurus samawati wal ard. Jadi doa yang kita panjatkan itu merupakan cahaya bumi dan cahaya langit. Menurut hadis Abi Ya'la dan Hakim. Kemudian doa dapat menolak bala. Sebagaimana hadis Imam Tabrani, ad-du'a daf'ul bala. Lalu yang keempat, doa merupakan pembuka rahmat Allah. Sebagaimana hadis Dailami, ad-du'a miftahur rahmatullah, wal wudu miftahus shalah, was shalah miftahul jannah. Dengan demikian, sifat kekhususan yang ditekankan oleh Allah bagi orang berpuasa agar jangan lupa berdoa meminta kepada Allah, ini semua adalah di dalam rangka menjadikan diri kita agar kita dibukakan pintu rahmatnya Allah, dibukakan pintu berkahnya Allah, ditolak segala balak dari diri kita sendiri yang bagi orang berpuasa ini, dan sekaligus doa sebagai landasan kita memohon petunjuk, memohon bimbingan, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pantaslah kalau di dalam orang sedang melaksanakan berpuasa, Allah menekankan betul agar jangan lupa memanjatkan doa, agar supaya kita semua betul-betul di dalam memproses diri kita menjadi orang yang bertakwa pada akhir puasa, pasca puasa Ramadan, betul-betul dapat kita wujudkan secara baik. Amin ya robbal alamin. Barangkali demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.